Historiografi adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin ilmiah. Bentuknya berupa setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Jenis-jenis historiografi di Indonesia dibagi berdasarkan ciri dan karakteristiknya. Berurutan dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, historiografi modern. Ini dia bentuk kriteria historiografi tersebut. Yang pertama, historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Yang ketiga, historiografi nasional. Dan yang keempat, historiografi modern. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penggambaran konsep dari historiografi kolonial yang akan kami jelaskan. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Adapun ciri-ciri historiografi masa kolonial adalah sudut pandang penulisannya adalah Nederlandosentris atau Eropa-sentris. Tulisannya bersifat subjektif, pemerintah kolonial dalam penyusunnya cenderung mengabaikan sumber lokal, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya Daendels dan Raffles. Tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Karakteristik historiografi kolonial berfokus pada kajian penguasaan Belanda atau Eropa di Hindia Belanda. Sedangkan kondisi rakyat Hindia Belanda atau Indonesia yang berjajah tidak mendapat perhatian. Karya historiografi kolonial. Karya historiografi Benteng Pendem Ambarawa atau Benteng Fort William I merupakan salah satu peninggalan dari zaman kolonial yang paling terkenal di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berlokasi di dekat Museum Kereta Api Ambarawa, benteng ini dibangun pada tahun 1834 dan selesai pada tahun 1845. Kini, bangunan Benteng Pendem Ambarawa masih berdiri dan digunakan sebagai lapas IIA Ambarawa, rumah dinas sipil tentara sekaligus tempat wisata sejarah. Sejarah Benteng Pendem Ambarawa. Benteng Pendem Ambarawa menjadi saksi bisu betapa Ambarawa dulunya dijadikan basis militer, pertahanan, logistik, atau sekedar kota penghubung bagi kepentingan Belanda. Karena letaknya yang strategis, selama Perang Diponegoro pada tahun 1827 hingga 1830, Kolonel Horn yang menjabat sebagai Komandan Divisi 2 memerintahkan untuk membangun barak militer dan penyimpanan logistik untuk berperang yang berlokasi di daerah Bawen. Setelah perang berakhir, tepatnya pada tahun 1834, dibangunlah sebuah benteng di Ambarawa yang kemudian diberi nama Fort William I atau lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ambarawa. Nama Fort William I diambil dari nama Raja Belanda yaitu William Frederick Prince Frans Orange Nassau pada tahun 1815 hingga 1840. Sedangkan sebutan Benteng Pendem berhubungan dengan bangunan yang tertutup tanah karena dalam bahasa Jawa, istilah pendem berarti berada di bawah tanah atau terkubur. Fungsi Benteng Pendem Ambarawa. Pada umumnya, sebuah benteng dibangun dengan tujuan untuk pertahanan dari serangan musuh. Akan tetapi, berbeda dengan Benteng Pendem Ambarawa ini, yang konon mampu menampung sebanyak 12.000 tentara. Hal ini dapat dibuktikan dengan arsitektur bangunannya yang banyak jendela, mengidentifikasikan bahwa fungsi utamanya bukan untuk pertahanan, akan tetapi sebagai barak militer, penjara, dan gudang logistik perang, mulai dari meriam, senapan, kendaraan berat, juga kebutuhan makanan. Selain itu, Benteng Pendem Ambarawa tidak dilengkapi bangunan yang berfungsi sebagai tameng dan tempat meriam. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, benteng ini digunakan sebagai pangkalan militer oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR antara tahun 1950 hingga 1985. Sebagian benteng pernah diubah menjadi penjara dewasa dan remaja. Kemudian, sejak 2003 hingga saat ini,
Benteng Pendem Ambarawa dimanfaatkan sebagai lembaga permasyarakatan kelas IIA Ambarawa dan asrama. Mitos dan fakta di Benteng Pendem Ambarawa. Terdapat mitos dan fakta di balik Benteng Pendem Ambarawa ini, yaitu yang pertama, adanya kesaksian bahwa orang yang pernah ditahan kolonial pada masa itu konon dirinya meninggal dengan cara tragis dan sadis, yaitu dengan cara dibunuh, dipisahkan antara badan dengan kepalanya. 2. Menjadi saksi pengaruh revolusi Belgia. Pendirian Benteng Pendem Ambarawa berkaitan dengan bergolaknya revolusi Belgia pada tahun 1830. Waktu itu, terjadi pergolakan pada masyarakat Belgia yang berusaha memisahkan diri dengan kerajaan Belanda. Mereka ingin memisahkan diri karena dasar perbedaan agama dan ekonomi. 3. Dijadikan penjara. Setelah tidak berfungsi sebagai tempat pertahanan, benteng itu kemudian difungsikan sebagai penjara pada masa penjajahan Jepang. Setidaknya ada 1.000 orang Eropa yang ditahan Jepang di benteng itu. Bahkan, di sana pun mereka hanya diberi jatah makan yang sedikit. 4. Terdapat bencana yang menimpa Benteng Pendem. Pada tahun 1865 dan 1872, Benteng Pendem Ambarawa sempat diguncang gempa. Karena dua peristiwa itu, konstruksi benteng menjadi tidak aman dan para prajurit harus pindah di barak yang berada di luar benteng.